Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya Ahmad Zakir dengan NIM 1119080 akan menceritakan sejarah tentang kaum Khawarij. Nah, apa sih dalam video ini yang akan saya bahas? Dalam video ini akan saya bahas mengenai sejarah kaum Khawarij, kemudian sekte-sekte yang ada di dalamnya, dan kemudian ada juga pemikiran-pemikiran mereka itu seperti apa. Langsung saja tanpa basa-basi, mari kita mulai videonya. Oke, yang pertama pengertian aliran Khawarij. Secara etimologi kata Khawarij berasal dari bahasa Arab yaitu kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul atau memberontak. Berdasarkan pengertian etimologi ini pula Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat. Kemudian adapun Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau perjanjian tahkim. Kemudian ciri-ciri kaum Khawarij. Oke, apa sih yang membedakan kaum Khawarij dengan kaum yang lainnya? Nah, ini ya ciri-ciri kaum Khawarij. Yang pertama, mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka, walaupun orang tersebut adalah penganut agama Islam. Kemudian yang kedua, Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. Nah, kemudian Islam yang sebagaimana yang dipahami dan diamalkan golongan Islam yang lain, mereka menganggap bahwa golongan yang lain itu tidak benar. Kemudian orang-orang Islam yang tersesat dan telah menjadi kafir itu perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya. Tentunya Islam apa sih yang sebenarnya? Islam yang dianggap mereka, yang dipahami dan yang diamalkan oleh mereka. Kemudian ciri yang keempat yaitu karena pemerintah, ya. Pemerintahan dan ulama yang tidak sepaham dengan mereka adalah sesat. Maka mereka memilih imam dari golongan mereka sendiri. Imam dalam arti pemuka agama dan pemuka pemerintahan. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu mereka bersikap fanatik dalam paham dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan pembunuhan untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian sebab-sebab munculnya aliran Khawarij. Munculnya nama golongan Khawarij adalah setelah peristiwa Tahkim, yaitu sebagai upaya menyelesaikan peperangan antara Ali bin Abi Thalib di satu pihak dengan Muawiyah di pihak yang lain. Peperangan kedua pihak itu terjadi disebabkan Muawiyah pada akhir tahun 37 Hijriah menolak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Karena setelah Ali bin Abi Thalib itu memindahkan ibu kotanya ke Kufah. Nah, setelah adanya penolakan tersebut, Muawiyah segera menghimpun pasukan untuk menghadapi kekuatan Ali sehingga pecahlah peperangan Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 658 Masehi. Kemudian ajaran pokok aliran Khawarij. Yang pertama di bidang teologi. Di bidang teologi ini mereka mengajarkan tentang orang mukmin yang berbuat dosa besar atau murtakib al-kabair atau capital sinner adalah kafir dan telah keluar dari Islam dan wajib dibunuh. Kemudian yang kedua, ibadah termasuk rukun iman. Maka orang yang tarikus sholat dinyatakan kafir. Ya, tarikus sholat berarti meninggalkan sholat. Kemudian yang ketiga, itu anak-anak orang kafir yang mati waktu kecilnya juga masuk neraka. Nah, dalam bidang ketatanegaraan, kaum Khawarij ini lebih bersifat demokratis. Karena syarat untuk menjadi pemimpin umat, imam atau khalifah tidak harus dari Ahlul Bait Rasulullah dan berbangsa Quraisy. Siapapun bisa, asal disepakati bersama. Hanya saja ada syarat kualitas kepribadian, yakni harus seorang yang wiroi, zuhud, takwa, tidak berbuat dosa dan kesalahan. Boleh tidak mematuhi aturan-aturan kepala negara bila ternyata ia seorang yang zalim. Kemudian sekte-sekte Khawarij. Yang pertama kaum Al-Muhakimah.
Setelah Al-Muhakimah, sekte Al-Muhakimah merupakan generasi pertama dan terdiri dari pengikut Ali dalam perang Siffin. Mereka kemudian keluar dari barisan Ali dan berkumpul di Harurah dekat Kufah untuk menyusun kekuatan guna melakukan pemberontakan terhadap Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka disebut Al-Muhakimah sesuai dengan prinsip dari golongan mereka, la hukma illallah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Dalam prinsip tersebut mereka berpandangan tidak sah menetapkan hukum selain hukum Allah, yaitu Al-Quran. Pernyataan ini yang mereka gembor-gemborkan sebagai kata hak, namun dengan kata-kata tersebut kebatilanlah yang dikendaki. Ali tidak bisa mengikuti jalan pikiran mereka. Demikian penjelasan dalam Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah dan Kebudayaan Islam. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, sekte Al-Azariqah. Pemberian nama sekte ini dinisbatkan pada pendirinya Abi Rashid Na'i bin Al-Azraq. Menurut para ahli sejarah, sekte ini dikenal paling ekstrim dan radikal daripada sekte lainnya dikarenakan Khawarij, ya. Lainnya di kalangan Khawarij. Hal ini ditandai dengan dipergunakannya termasuk musyrik bagi orang yang melakukan dosa besar, sedangkan sekte lain yang menggunakan termasuk kafir. Termasuk musyrik dalam Islam merupakan dosa yang paling besar melebihi dosa kafir. Kemudian sekte Al-Najdah. Nama sekte ini berasal dari nama pemimpinnya, Najdah bin Amir Al-Hanafi. Sekte ini merupakan sepaham dengan Al-Azariqah karena mereka tidak setuju dengan termasuk musyrik yang diberikan kepada orang yang tidak mengikuti paham Al-Azariqah, dan halal dibunuhnya perempuan dan anak-anak orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka dengan alasan musyrik. Kemudian sekte yang keempat ada Al-Ajaridah. Nah, ini Al-Ajaridah adalah pengikut Abdul Karim bin Ajrad. Menurut mereka, hijrah bukan merupakan kewajiban tetapi kebaikan, sehingga bila pengikutnya tinggal di luar kekuasaan mereka tidak dianggap kafir. Kemudian As-Sufriyah. Sekte ini adalah pengikut Ziyad bin Al-Asfar. Menurut kelompok ini, orang yang melakukan dosa besar dikenakan had sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah, seperti mencuri, pezina, dan sebagainya. Sedangkan pelaku dosa besar yang tidak ada hadnya masih disebut kafir. Namun demikian, ada yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar yang tidak ada hadnya tidak boleh dikafirkan kecuali atas keputusan hakim. Nah, kemudian sekte yang keenam ada Al-Ibadiyah. Aliran ini dipimpin oleh Abdullah bin Ibad. Mereka merupakan penganut paham Khawarij yang paling moderat dan luas, serta paling dekat dengan paham Sunni, sehingga aliran ini masih bertahan sampai sekarang. Nah, kemudian beberapa pendapat mereka yang menonjol adalah, orang Islam yang berbeda paham dengan mereka bukan orang musyrik, tetapi juga bukan orang mukmin. Kemudian yang kedua, haram memerangi orang yang tidak sepaham dengan aliran Ibadiyah, dan wilayah mereka adalah wilayah tauhid dan Islam. Kemudian yang ketiga, harta rampasan dari kaum muslimin yang menjadi lawan mereka haram diambil, kecuali kuda, senjata, dan perlengkapan perang lainnya. Kemudian orang yang berbeda pendapat dengan Ibadiyah dapat menjadi saksi dalam suatu perkara. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya Muhammad Ahmad, Kemudian ciri yang selanjutnya Imam Muhammad Abu Zahra, aliran politik dan akidah dalam Islam. Ya, itu adalah yang kedua di belakang, itu bukannya, itu referensinya. Yang keempat adalah yang keempat di atas ciri-ciri yang menonjol bagi sekte Al-Ibadiyah. Oke, segitu saja ya video pada kali ini. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.